go. Aku buka cerita kisah empat sekawan dan raya orang Iban padu macam pahlawan. Semua dari Sarawak. Kisah ini bermula, kisah ni kehidupan susah senang. Ku hairan dalam sakitku, masih kau yang kufikirkan. Zikirkan namamu ku selit dalam sujud dan impikan kita dua akhir di atas pelaminan. Ini amaran bahan mudah terbakar. Siapa pakar? Cuba bongkar, kalau pintar tunjuk aja dengar kabar. Ada cuba keluar dari sangkar, ada cuba minta cabar. Indah rupa dari gambar. Lapar, makin lama makin kurang ajar. Kejar, makin kejar pegangannya pudar. Sukar, memang sukar untuk elak mungkar. Apa guna ada askar, tiada sifatnya pendekar. Teka-teki, teka-teku, tanya Zulu siapa aku. Tanya guru mana satu, ada angku atas jago. Mana hantu cuba seru, mati restu jalan buntu. Belum laku guna baku, belum kenal siapa aku. Jadi ringankan tangan, untuk ringankan rintangan. Ini untuk kaki tangan, bukan kepala dan badan. Kalau tuan bijak pandai, akal mana boleh pakai. Ular mana pandai ungkai, buaya mana tolak bangkai. Yang tak punya cuma rasa cinta membara. Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun salah satu sosok perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun juga dijuluki sebagai pedang Allah. Suatu ketika terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ia dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Dengan tiba-tiba, ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda. Bagai singa yang kelaparan, ia mengibaskan pedangnya dan menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya. Hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba. Dan dia adalah Khawlah binti Azur. Sebab dia baca zikir ni 3 kali, 70 malaikat penat tulis. Banyaknya amalannya. Apa zikir tu? Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Menunggu terbit fajar, datang siang sambut malam. Tak habis kejar masa, apa hidup gini saja. Maaf ya Tuhan jika hambamu mengeluh. Mata hati yang tertutup karena darimu ku jauh. Imanku rapuh, aku hanya manusia. Terlena, terbawa nafsu akan dunia sampai lupa tentang mati yang kekal dan abadi. Padanya semua kembali, tak siapa bisa lari.
Jangan cuba jadi cacing nak jadi Garuda. Jika mulut murai tukar baru jadi tiong. Kalau cuma gusi janganlah agaknya bersiung. Setakat dua tangan janganlah nak berangan. Si tikus datang bekal 12 beruk barang. Telan laut enak lepas makan panis simpan. Pandai-pandailah tanggung binasa perbuatan. Pencelaju-laju sampai dia terpelanting. Bukan perkara bijak lari-lari bawa gunting. Diajak berteman rupanya busa berjanggut. Pura-pura sejuk masuk berkongsi selimut. Baik berpada-pada jahat jangan sekali. Hidup punya hukum karma kau harus mengerti. Salam perkenalan dengan hikmah dan puisi. Nama Patih Bin Laden mengundurkan diri. Nabi Muhammad ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, aku hidup sejaman dengan engkau. Aku beruntung dapat ilmu langsung dari tanganmu." Apa kata Nabi? "Lebih beruntung lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku. Tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku." Lalu seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang mewarisi ilmu?" Al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah orang yang mewarisi ilmu Nabi. Apa ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada ulama? Cuma 3. Itu diabadikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. 1, ciri pewaris ilmunya Nabi itu bisa membuka mata kalbu yang tertutup. Bisa membebaskan kebutaan mata kalbu, itu 1. Yang kedua, bisa membebaskan penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit luar. Ngerti sesuatu cuma luarnya saja. Bukan kudis, bukan kurap, bukan panu, bukan kutil, bukan kuman. Penyakit kulit yang berbahaya itu adalah ngerti sesuatu cuma luarnya saja. Itu penyakit. Kalian ngerti diri kalian cuma luarnya saja, penyakit. Ngerti Quran luarnya saja, penyakit. Ngerti hadis luarnya saja, penyakit. Ngerti agama cuma luarnya saja, penyakit. Dan setiap penyakit kulit berbahaya karena menular. Jadi kalau kita masih gampang benci pada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, itu tanda bahwa kita mengidap penyakit kulit. Dan itu sangat berbahaya untuk persatuan, sangat berbahaya untuk toleransi. Karena kita akan menjadi manusia yang merasa paling benar, sehingga orang lain semuanya salah. Dan yang ketiga, ciri pewaris Nabi itu kata Quran, bukan kata saya. Dapat menghidupkan orang mati. Bukan orang yang sudah mati dihidupkan lagi. Orang ini hidup tetapi mati, terutama mati kesadarannya. Jadi kalau ada seseorang yang bisa membangkitkan diri kita dari kematian kesadaran sehingga kita bangkit dan kita menjadi orang-orang yang sadar, itulah pewaris. Di luar itu bukan apapun dandanannya. Jangan tertipu. Saya sudah mencari yang kayak gitu dari dulu. Udah keliling dunia saya mencari mereka itu. Dan saya bersyukur bisa dipertemukan dengan guru-guru sejati. Dan ketemunya di pasar. Di tempat yang tidak biasa. Karena orang yang semacam itu tidak pernah menampakkan dirinya. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, para waliku ada di bawah naunganku. Dan tidak ada yang mengenal seorang wali tanpa seizin. Karena dia adalah manusia biasa. Tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak merasa sebagai siapa-siapa. Cari yang seperti itu. Maka leluhur kita mengatakan, mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak elang di langit. Susah. Mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak itik di sungai. Susah. Dan mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak ikan di air. Jadi gitu. Kalau bukan karena takdir Allah, cinta kasih Allah, gak akan ketemu. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu guru, sang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan